Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 kelas B2 Malam, mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Sukri Harli Eskom MTI. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir tugas makalah dari bab 1 sampai dengan bab 14 di sini Pak. dan kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Muhammad Hafiz Ramadan dengan NIM 2355201 dan yang kedua ada Salman Nurharim dengan NIM 2355201 dan yang ketiga ada Muhammad Irsyad Hawari dengan NIM 2355201 dan yang keempat yaitu ada Danda Aditya dengan NIM 23552011098. Mungkin selanjutnya pada bab 1 ini akan dilanjutkan oleh teman saya Danda Aditya. Izin masuk kalau dan dosen pengampu. Mungkin di bab 1 ini ada pengantar komputasi paralel dan terdistribusi. Komputasi paralel adalah teknik pemrosesan data yang menggunakan lebih dari satu prosesor atau inti CPU secara bersama untuk menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan ini membagi masalah besar menjadi bagian kecil yang kemudian dikerjakan secara simultan oleh banyak unit pemrosesan dalam satu sistem komputer. Sementara itu, komputasi terdistribusi merupakan model yang memanfaatkan beberapa komputer independen yang saling terhubung melalui jaringan untuk kerjasama menyelesaikan masalah. Perbedaan berdasarkan antara keduanya terletak pada arsitektur sistemnya. Di mana komputasi paralel berjalan dalam satu sistem dengan memori yang dapat dibagi bersama, sedangkan komputasi terdistribusi berjalan pada banyak komputer yang masing-masing memiliki memori dan prosesor sendiri. Next, berikutnya adalah di sini ada contoh dan kesimpulan, yaitu contohnya nyata komputasi paralel adalah ketika Anda merender video menggunakan software editing seperti Adobe Premiere. Aplikasi tersebut akan membagi setiap frame video ke beberapa core CPU atau GPU Anda sehingga proses rendering menjadi lebih cepat dibandingkan jika hanya menggunakan satu core. Contoh komputasi distribusi adalah Google Sheets, di mana ketika Anda mengetik kata kunci, permintaan tersebut tidak diproses oleh satu server saja, melainkan dibagi ke ribuan server di berbagai data center Google yang bekerja bersama untuk mengembalikan hasil pencarian dalam hitungan milidetik. Kesimpulannya, komputasi paralel adalah solusi untuk meningkatkan performa dalam satu sistem, sedangkan komputasi terdistribusi adalah solusi untuk mencapai skalabilitas dengan menggabungkan banyak komputer. Namun tidak semua masalah bisa diparalelkan. Hukum Amdahl mengingat kita bahwa percepatan sistem paralel tetap dibatasi oleh bagian program yang harus berjalan secara berurutan. Masalah dengan ketergantungan data tinggi seperti menghitung deret Fibonacci sulit untuk diparalelkan karena setiap langkah bergantung pada hasil langkah sebelumnya. Mungkin next kita lanjut ke bab 2, yang dimana bab 2 sendiri yaitu sejarah dan informasi sistem komputasi. Sejarah sistem komputasi dimulai dari era mainframe pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, di mana komputer berukuran besar digunakan secara terpusat dalam metode batch processing memungkinkan sistem memproses jumlah besar bekerja secara berurutan tanpa interaksi langsung dengan pengguna, sehingga pengguna harus menunggu antrian pekerjaan selesai. Kemudian muncul tim sharing, sistem yang menjadi evolusi penting, yaitu sistem yang membagi waktu CPU menjadi bagian-bagian kecil sehingga banyak pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan dan merasakan interaksi langsung. Selanjutnya, multi-processor system dikembangkan dengan menggunakan lebih dari satu prosesor dalam satu sistem untuk menjalankan komputasi secara paralel. Akan terus berkelanjutan ke cluster computing yang menggabungkan beberapa komputer independen menjadi satu sistem komputasi terpadu, lalu grid computing yang menghubungkan
cluster atau komputer di lokasi berbeda melalui internet. Oke, next. Seperti di bab 1 di sini ada contoh dan kesimpulan. Yaitu contoh implementasi cluster komputer adalah superkomputer Fugaku di Jepang yang terdiri dari ribuan node komputasi yang bekerja bersama untuk simulasi ilmiah dan prediksi cuaca. Contoh grid computing adalah proyek seperti Home yang memanfaatkan ribuan komputer milik relawan di seluruh dunia untuk menganalisis sinyal radio dari luar angkasa. Saat ini cloud computing seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform memungkinkan perusahaan menyewa sumber daya komputasi tanpa harus membeli itu sendiri. Sementara IT computing yang digunakan pada kamera CCTV pintar memproses data langsung di perangkat tanpa mengirim ke cloud terlebih dahulu untuk mengurangi keterlambatan. Kesimpulannya, evaluasi sistem komputasi bergerak dari sistem terpusat yang mahal menuju sistem terdistribusi yang lebih fleksibel dan scalable. Berkembang perangkat lunak seperti komputer, paralel, protein sistem, dan middleware juga berperan penting dalam menyembunyikan kompleksitas infrastruktur dari penggunaan akhir. Next. Next, bab 3 yaitu dasar teori paralelisme. Saya tarik nafas terlebih dahulu. Dalam dunia komputasi paralel terdapat dua konsep fundamental yang sering tertukar, yaitu conjurate dan paralelisme. Conjurate adalah kemampuan sistem untuk menangani banyak tugas dalam satu periode waktu secara logis, meskipun tugas-tugas tersebut tidak benar-benar dijalankan bersamaan. Ini seperti seorang kasir yang melayani banyak pelanggan secara bergantian. Sementara itu, paralelisme adalah kemampuan mengeksekusi beberapa tugas secara fisik bersamaan dalam memanfaatkan lebih dari 1 unit pemrosesan, seperti beberapa kasir yang melayani pelanggan secara simultan. Itu kira-kira. Selain itu, terdapat 3 pola utama paralelisme, yaitu teks paralelisme yang memiliki fungsi berbeda atau profesor berbeda. Dapat paralelisme yang membagi data lalu semua prosesor melakukan operasi yang sama seperti Bitcoin paralelis yang memecahkan proses menjadi tahapan berantai seperti jalan menuju baru. Next, sama seperti bab 1 dan bab 2, di sini ada contoh dan kesimpulan. Dengan baik juga ini kita membaca. Contohnya adalah sesuai data paralelisme ada jika ada mengedit foto dengan menggunakan filter brightness. Setiap pixel gambar dapat diproses secara bersama dan kode yang berbeda karena operasinya sama. Contoh teks paralelisme adalah proyek aplikasi Firefox yang sekaligus memutar musik, mendorong file, dan menampilkan notifikasi secara bersamaan. Contoh paralelisme adalah proses produksi mobil di pabrik, di mana saat satu mobil sedang dicat, mobil lain sedang dirakit, dan mobil sedang diperiksa kualitas. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi paralelisme sangat bergantung pada granularitas tugas, yaitu ukuran tugas yang diberikan ke setiap profesor. Granularitas kasar dengan tugas besar dan komunikasi sedikit lebih efisien, namun risiko ketidakseimbangan beban kerja lebih tinggi. Sebaliknya, granularitas harus dengan tugas kecil justru meningkatkan overhead komunikasi. Oleh karena itu, perancangan sistem paralel harus memilih granularitas yang tepat sesuai dengan karakteristik masalah dan arsitektur perangkat keras yang digunakan. Next, bab 4 yaitu dasar dan arsitektur komputasi paralel. Arsitektur komputer paralel dibangun di atas 3 komponen utama, yaitu CPU, core, dan thread. CPU adalah pusat pemrosesan utama. Core adalah unit pemrosesan independen di dalam CPU dan dapat menjalankan instruksi secara bersamaan dari permainan. Sedangkan thread adalah unit eksekusi terkecil yang dijalankan oleh core. Transisi dari prosesor single core ke multi core terjadi karena keterbatasan peningkatan frekuensi CPU yang menyebabkan masalah panas dan konsumsi daya. Saat ini dikenal dengan indikasi
arsitektur yaitu Multicom dengan 2016 itu dan dirancang untuk kinerja tinggi paling tinggi pertama Manicom dengan 64 teknologi yang memiliki industri sederhana dan hemat daya cocok untuk GPU dan alat akselerator. Next, contoh dan kesimpulan lagi sama seperti pada tahun 2002 dan 2003 seperti itu. Mungkin di babak ini ada contoh arsitektur Multicom adalah prosesor Intel itu atau AMD Ryzen yang digunakan pada laptop dan desktop maupun menjalankan berbagai aplikasi berat secara bersama. Contoh arsitektur Manicom adalah GPU NVIDIA RTX 4090 yang memiliki ribuan core kecil untuk proses grafis dan komputasi paralel masif dalam klarifikasi paralel. Profesor single core termasuk SSD GPU termasuk SIMD karena menjalankan resolusi yang sama pada ribuan pada pixel, sedangkan CPU multi-core model termasuk AMD karena menjalankan berbeda pada data berbeda secara bersama. Kesimpulannya, perbedaan itu sangat menurut informasi paralel. Model memori juga sangat penting di mana secara memori memudahkan komunikasi antar proses, tapi skalabilitasnya batas antara distributed memori ini komputer seperti lebih efisien. Untuk selesai bottleneck utama dalam kesepakatan dalam memori WAV yaitu kesenjangan kecepatan tetap CPU dan memori utama serta overhead yang muncul saat banyak core berusaha mengakses data yang sama. Mungkin next di sini ada bab 5 mungkin dilanjutkan oleh siapa kira-kira ini yang mau? Oleh teman saya Muhammad Hafiz Romano. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan seperti itu. Mungkin pada pembahasan bab selanjutnya yaitu ada bab 5 proses treat dan execution model. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh sistem operasi dan memiliki ruang memori serta sumber daya sendiri yang terisolasi dari proses lain. Treat adalah unit eksekusi lebih ringan di dalam suatu proses, di mana beberapa treat dalam proses yang sama berbagi ruang memori yang sama. Karena berbagi memori, komunikasi antar treat menjadi sangat cepat dan efisien dibandingkan komunikasi antar proses. Namun kelemahannya adalah jika satu treat mengalami crash, seluruh proses beserta treat lainnya dapat terganggu. Multithreading memungkinkan sebuah program memiliki banyak thread yang tampak berjalan bersamaan. Dan dalam sistem single core, CPU menggunakan context switching untuk berpindah antara thread dengan sangat cepat sambil menyimpan dan memulihkan status setiap thread. Pada bab 5 itu ada contoh dan kesimpulan. Contohnya yaitu penerapan multithreading adalah browser web seperti Google Chrome saat Anda membuka beberapa tab. Setiap tab mungkin berjalan sebagai proses terpisah atau thread terpisah. Jika satu tab error, tab lainnya tetap berfungsi karena isolasi memori. Contoh lainnya yaitu adalah server web seperti Apache atau Engine yang menggunakan banyak thread atau proses untuk melayani ribuan permintaan dari pengguna secara simultan tanpa saling mengganggu. Kesimpulannya yaitu penggunaan thread memberikan keuntungan berupa responsivitas aplikasi yang lebih baik, terutama ketika satu thread sedang menunggu operasi input dan output. Thread lainnya tetap dapat berjalan, namun manajemen thread memiliki overhead yang signifikan seperti waktu pembuatan thread, biaya konteks switching, dan risiko ketidakseimbangan beban kerja. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak thread justru dapat menurunkan performa karena overhead konteks switching yang meningkat. Oleh karena itu, jumlah thread sebaiknya disesuaikan dengan jumlah core fisik yang tersedia, dan teknik seperti thread polling dapat digunakan untuk mengurangi overhead pembuatan thread. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya itu ada bab 6 model komunikasi proses. Model komunikasi proses sendiri adalah mekanisme yang digunakan oleh proses atau thread untuk saling bertukar informasi dan berkoordinasi saat menjalankan tugas paralel.
Ada dua pendekatan utama yaitu shared memory dan message passing. Shared memory communication membuat beberapa proses atau thread berbagi ruang memori yang sama untuk bertukar data. Komunikasi dilakukan dengan membaca dan menulis pada memori yang sama sehingga sangat cepat, tetapi memerlukan mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan smart form untuk mencegah konflik akses data. Message passing communication membuat setiap proses memiliki memori sendiri dan berkomunikasi dengan mengirimkan pesan melalui jaringan. Pendekatan ini lebih lambat karena tergantung pada jaringan, tetapi lebih aman karena tidak ada memori bersama yang dapat menyebabkan konflik. Pada waktu ini ada contoh dan kesimpulan. Contoh shared memory adalah program yang menggunakan OpenMP pada laptop Anda. Semua thread dalam program tersebut dapat mengakses array atau variabel global yang sama secara langsung. Contoh message passing adalah sistem komputasi cluster yang menggunakan MPI, di mana setiap node komputasi memiliki memori sendiri dan data harus dikirim secara eksplisit dari node satu ke node lain. Kesimpulannya, latency dan bandwidth menjadi dua faktor penentu performa komunikasi. Latency adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulai pengiriman pesan, sementara bandwidth adalah jumlah data yang dapat ditransfer per satuan waktu. Komunikasi sinkronus membuat pengirim harus menunggu hingga penerima menerima data, sehingga lebih sederhana tetapi dapat menyebabkan bottleneck. Komunikasi asinkronus memungkinkan pengirim melanjutkan eksekusi tanpa menunggu, sehingga komunikasi dan komputasi dapat berjalan bersamaan. Rasio antara waktu komunikasi dan waktu komputasi menjadi indikator penting efisiensi sistem paralel. Jika komunikasi terlalu besar dibandingkan komputasi, sistem menjadi tidak efisien. Pada bab selanjutnya yaitu adalah bab 7, sinkronisasi dalam sistem paralel. Sinkronisasi dalam sistem paralel adalah mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi antar proses atau thread yang berjalan bersamaan agar tidak terjadi konflik data. Critical section adalah bagian program di mana proses atau thread mengakses sumber daya bersama dan hanya boleh dijalankan oleh satu proses dalam satu waktu. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi race condition, yaitu kondisi di mana hasil akhir program bergantung pada urutan eksekusi yang tidak terprediksi. Selain itu, terdapat 3 masalah klasik dalam sinkronisasi, yaitu deadlock, dan starvation. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dimiliki proses lain sehingga semuanya berhenti selamanya. Levelock mengirim tetapi proses tetap aktif tanpa membuat kemajuan karena terus saling menghindar. Starvation adalah kondisi di mana suatu proses tidak pernah mendapat akses ke sumber daya karena selalu didahului oleh proses lain. Pada waktu ini ada juga contoh dan kesimpulannya. Contoh race condition adalah 2 orang yang mengakses saldo rekening bank secara bersamaan. Jika satu orang meminta 100.000 dan orang lain menarik 50.000 tanpa sinkronisasi, saldo akhir bisa menjadi salah. Contoh deadlock adalah 2 mobil yang saling bertemu di jalan sempit yang hanya bisa dilewati satu mobil. Masing-masing mobil tidak mau mundur sehingga keduanya macet total. Kesimpulannya adalah untuk mengatasi masalah ini tersedia 3 mekanisme sinkronisasi utama. Mutex atau mutual exclusion memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses critical section pada satu waktu. Smartphone menggunakan counter untuk mengatur jumlah thread yang dapat mengakses sumber daya secara bersamaan. Bisa berupa smartphone biner yang mirip mutex atau smartphone counting yang mengizinkan beberapa thread. Barrier digunakan untuk menyingkronkan beberapa thread pada titik tertentu, memastikan semua thread mencapai titik tersebut sebelum melanjutkan eksekusi. Namun, sinkronisasi memiliki biaya overhead seperti waktu tunggu dan konteks switching.
Terlalu banyak sinkronisasi justru dapat mengurangi keuntungan dari paralelisme sehingga diperlukan keseimbangan antara keamanan data dan efisiensi sistem. Mungkin selanjutnya ada bab 8 yaitu dasar algoritma paralel. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang dijalankan secara berurutan. Satu instruksi demi satu instruksi sehingga hanya memanfaatkan satu prosesor. Algoritma paralel memungkinkan beberapa instruksi dijalankan secara bersamaan dengan memanfaatkan banyak prosesor atau core. Langkah awal dalam merancang algoritma paralel adalah problem decomposition, yaitu teknik membagi masalah menjadi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara paralel. Terdapat dua pendekatan dekomposisi yaitu data decomposition yang membagi data menjadi bagian kecil dan task decomposition yang membagi pekerjaan menjadi beberapa tugas. Setelah dekomposisi selesai, tahap selanjutnya adalah test mapping, yaitu proses mendistribusikan tugas-tugas tersebut ke prosesor yang tersedia dengan tujuan agar beban kerja merata. Pada bab 8 ini juga terdapat contoh dan kesimpulan, yaitu contohnya penerapan algoritma paralel adalah pengolahan citra medis seperti CT scan. Citra 3 dimensi yang sangat besar dapat dibagi menjadi ribuan bagian kecil. Kemudian setiap bagian diproses secara paralel oleh orang yang berbeda untuk mendeteksi kelainan. Contoh algoritma sekuensial adalah memasang resep masakan yang harus mengikuti langkah demi langkah tanpa bisa melompati atau mengerjakan dua langkah sekaligus. Kesimpulannya, keberhasilan algoritma paralel diukur dengan dua metrik utama, yaitu speed up dan scalability. Speed up adalah perbandingan antara waktu eksekusi algoritma sekuensial dengan waktu eksekusi algoritma paralel. Jika speed up bernilai 4, artinya program paralel berjalan 4 kali lebih cepat. Scalability adalah kemampuan sistem untuk tetap efisien ketika jumlah prosesor atau ukuran masalah meningkat. Namun algoritma paralel selalu memiliki overhead seperti bahaya komunikasi antar proses, sinkronisasi, dan manajemen trip. Jika overhead terlalu besar, performa paralel bisa lebih buruk daripada performa sekuensial. Oleh karena itu, rancang algoritma harus meminimalkan overhead dan memastikan distribusi beban kerja yang seimbang. Mungkin pada bagian bab 5 sampai dengan bab 8 itu saya, dan bab 9 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salman Al-Qarni. Oke, baik, untuk pada bab selanjutnya yaitu bab 10 saya akan membahas latihan terkait dengan judulnya yaitu komunikasi data versus komputasi paralel. Itu bab 9 ini komunikasi data versus komputasi paralel dan distribusi. Komunikasi data dan komputasi paralel dan distribusi memiliki fokus dan level abstraksi yang berbeda. Komunikasi data berfokus pada bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui media transmisi seperti kabel atau wireless. Dengan protokol seperti TCP atau IP yang memastikan data sampai ke taraf internet. Sementara itu, komputasi paralel terdistribusi berfokus pada bagaimana data diproses secara cepat dan efisien. Dengan membagi tugas ke banyak prosesor atau unit komputasi, perbedaan utama terletak pada level abstraksinya. Komunikasi data menitik beratkan pada lapisan jaringan seperti latensi, packet loss, dan bandwidth. Sedangkan komputasi menitik beratkan pada pembagian tugas, sinkronisasi, dan identifikasi bottleneck pemrosesan. Untuk contoh dan kesimpulannya adalah contoh komunikasi data adalah ketika Anda mengirim file melalui WhatsApp atau streaming video YouTube, data akan dipecah menjadi paket-paket kecil, lalu dikirim ulang melalui jaringan dan disusun kembali di perangkat penerima. Contoh komputasi paralel adalah
ketika YouTube melakukan encoding video, setelah Anda mengubah video, server YouTube akan membagi video menjadi segmen-segmen kecil dan memprosesnya secara paralel menggunakan banyak server untuk mengubah format video agar diputar di berbagai perangkat. Kesimpulannya, dalam sistem komputasi terdistribusi modern, komunikasi antar node menjadi overheat atau beban tambahan karena membutuhkan waktu dan sumber daya jaringan. Jika komunikasi terlalu sering atau tidak efisien, sistem akan mengalami delay yang signifikan. Untuk studi kasusnya itu seperti Netflix dan Shopee, itu membutuhkan komunikasi data dan komputasi secara bersamaan. Kalau Netflix memerlukan komunikasi data untuk mentransfer video ke pengguna, tetapi juga memerlukan komputasi untuk encoding video dan sistem rekomendasi. Solusi yang digunakan itu antara lain menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk mendekatkan data pengguna, load balancing untuk membagi beban lalu lintas, serta sistem terdistribusi untuk memproses transaksi dan rekomendasi secara paralel. Lanjut untuk bab 10 ini ada model pemrograman paralel. Dalam pemrograman paralel terdapat dua kategori utama model berdasarkan unit eksekusi yang digunakan, yaitu tree based model dan process based model. Kalau tree based model ini menggunakan beberapa trik dalam satu proses yang berbagi memori yang sama. Model ini cukup ringan dan komunikasi antar thread sangat cepat, tetapi rentan terhadap race condition dan konflik menggunakan konflik data, dan karena akses ke memori bersama tidak terkontrol. Sebaliknya, proses based model menggunakan beberapa proses terpisah yang masing-masing memiliki ruang memori sendiri, sehingga lebih aman dari konflik data. Namun, komunikasi antar proses menjadi lebih lambat karena harus menggunakan mekanisme IPC atau interprocess communication. Selain itu, berdasarkan cara akses memorinya, dikenal juga yaitu share memory programming dan message passing programming. Untuk contoh dan kesimpulannya, contoh tree based model adalah aplikasi pengalur data seperti Microsoft Word, terutama menggunakan input pengguna, sementara third lain bertugas menyimpan dokumen secara otomatis di latar belakang tanpa mengganggu pengguna. Contoh proses based model adalah browser web modern seperti Chrome yang menjalankan setiap tab berbagai proses terpisah. Jika satu tab crash, tab lain akan. Contoh share memory programming adalah pada pemrograman C++ yang berjalan di laptop dengan prosesor monitor. Contoh message passing programming adalah program API yang berjalan di klaster komputer. Kesimpulannya, tidak ada satu model pemrograman paralel yang terbaik untuk semua situasi. Third based cocok untuk aplikasi ringan dan cepat dalam satu mesin. Process based lebih aman untuk sistem kompleks yang membutuhkan isolasi. Share memori ideal untuk satu mesin dengan banyak core karena komunikasi sangat cepat. Message passing wajib digunakan untuk sistem terdistribusi dengan banyak node seperti cluster atau cloud. Pemilihan model yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem, apakah mengutamakan kecepatan, keamanan, atau skalabilitas. Untuk bab 11 ini arsitektur, cluster, dan high performance computing atau HPC. High yang bertugas sebagai pengelola dan komputer yang melaksanakan komputasi. Middleware menyatukan semua sumber daya agar terlihat sebagai satu sistem kohesif. Topologi jaringan dalam cluster sangat menentukan efisiensi komunikasi dengan pilihan seperti factory yang menyediakan bandwidth, non-blocking, mesh atau Torus untuk komunikasi lokal, dan Dragonfly untuk skala sangat besar. Contoh dan kesimpulannya, implementasi cluster adalah superkomputer summit di Amerika Serikat
yang digunakan untuk simulasi iklim, penelitian energi dan penemuan obat. Contoh lain adalah klaster komputasi di universitas yang terdiri dari puluhan hingga ratusan server untuk penelitian ilmiah. Dalam industri, perusahaan seperti Netflix menggunakan klaster untuk memproses log pengguna dan memberikan rekomendasi. Kesimpulannya, infrastruktur jaringan dan manajemen sumber daya menjadi kunci performa klaster. Protokol latensi rendah seperti InfiniBand dan LDMA atau Remote Direct Memory Access memungkinkan transfer data langsung antar memori tanpa melibatkan CPU, sehingga komunikasi menjadi sangat cepat. Manajemen sumber daya dilakukan oleh workload manager seperti Slurm atau PBS yang secara otomatis mengalokasikan core CPU, memori, dan GPU ke setiap tugas. Strategi hybrid programming menggabungkan MPI untuk komunikasi antar node dengan OpenMP untuk paralelisme di dalam satu node. Pendekatan ini meminimalkan jumlah proses MPI sehingga mengurangi overhead komunikasi jaringan. GPU computing menggunakan CUDA atau OpenCL untuk memanfaatkan ribuan core GPU bagi tugas komputasi intensif seperti simulasi ilmiah, analisis geonik, dan prediksi cuaca. Mungkin untuk lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Izan Hawari. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari presentasi kami. Selanjutnya ada bab 12, yaitu konsep OpenMP. OpenMP atau Open Multiprocessing adalah standar pemrograman paralel berbasis set memori untuk sistem multi-core. Model eksekusi yang digunakan adalah fork join. Program dimulai dengan satu master thread ketika program memasuki region paralel. Master thread melakukan fork, yaitu membuat beberapa thread bekerja. Setelah semua thread bekerja menyelesaikan tugasnya, mereka melakukan join, yaitu kembali dengan satu master thread dalam OpenMP. Thread adalah unit eksekusi terkecil dalam suatu proses yang berbagi memori, sehingga komunikasi antar thread sangat cepat dengan overhead rendah. Variabel dalam OpenMP dibagi menjadi dua jenis, yaitu share variable yang dapat diakses semua thread sehingga efisien tetapi butuh sinkronisasi, dan privat variable yang memiliki salinan terpisah untuk setiap thread sehingga aman dari konflik data. Baik, untuk contoh dan kesimpulannya, contoh sederhana OpenMP adalah program yang menjumlahkan sejuta angka dalam sebuah array. Tanpa OpenMP, program akan menjumlahkan satu persatu secara berurutan. Sederhana yang aman dan reduction untuk menggabungkan hasil dari semua thread. Namun OpenMP memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, OpenMP hanya efektif pada sistem share memori, sehingga untuk cluster perlu dikombinasikan dengan MPI. Kedua, skalabilitas terbatas oleh jumlah core dalam satu mesin. Ketiga, sinkronisasi berlebihan menimbulkan overhead yang menurunkan performa. Keempat, load imbalance atau beban tidak merata dapat terjadi jika tugas tidak dibagi secara profesional.
Dan yang terakhir, debugging lebih kompleks karena race condition dan deadlock sulit dideteksi. Baik, kita lanjut ke bab 13, konsep MPI. MPI atau Message Passing Interface adalah standar pemrograman paralel untuk sistem memori terdistribusi secara cluster dan superkomputer. Berbeda dengan OpenMP yang menggunakan thread, MPI menggunakan proses sebagai unit eksekusi. Setiap proses memiliki ruangan memori sendiri yang terisolasi dari proses lain, dan setiap proses diidentifikasi dengan rank unit mulai dari 0 hingga jumlah proses dikurangi 1. Rank 0 biasanya berperan sebagai master koordinator yang membagi tugas ke proses lainnya. MPI word adalah komunikator default yang mencakup semua proses. Karena memori terisolasi, komunikasi antar proses harus dilakukan secara eksplisit. Melalui pengirim pesan, MPI menyediakan dua kategori komunikasi, yaitu point to point communication yang melibatkan dua proses dan collective communication yang melibatkan seluruh proses dalam satu komunikator. Contoh dan kesimpulannya, contoh sederhana MPI adalah program menghitung nilai PI menggunakan metode Monte-Carlo. Rank 0 membagi jumlah iterasi ke semua proses lain. Setiap proses menghitung estimasi PI secara independen. Lalu semua proses mengirimkan hasil kembali ke rank 0 untuk di rata-rata. Contoh lain adalah simulasi dinamika molekul, di mana setiap proses menangani sekelompok atom dan berkomunikasi dengan proses tetangga tentang posisi atom yang berada di batas wilayah. Kesimpulannya, point to point communication menggunakan fungsi MPI _send untuk mengirim pesan secara blocking dan MPI REST untuk menerima pesan. Versi non blocking seperti MPI eSend dan MPI eREST memungkinkan overlap antara komputasi dan komunikasi sehingga lebih efisien. Collective communication meliputi MPI Bcache untuk broadcast data dari satu proses ke semua proses, MPI Reduce untuk menggabungkan hasil dari semua proses seperti penjumlahan atau maksimum, MPI Gather untuk mengumpulkan data dari semua proses ke satu proses, dan MPI Scatter untuk membagi data dari satu proses ke semua proses. MPI berbeda dengan TCP atau IP. MPI berfokus pada koordinasi komputasi paralel dengan API tingkat tinggi seperti topologi komunikasi dan operasi kolektif. Sementara TCP atau IP berfokus pada transmisi data andal antar host dengan aliran back mentah. MPI dioptimalkan untuk latensi rendah di lingkungan APC. Fault tolerance dalam MPI masih menjadi tantangan karena kegagalan satu proses dapat menghentikan seluruh program, sehingga diperlukan strategi tambahan seperti checkpointing dan redundancy. Dan ini bab terakhir, sistem terdistribusi modern. Sistem terdistribusi modern adalah kumpulan komputer otonom yang terhubung melalui jaringan, namun bagi pengguna terlihat sebagai satu entitas tunggal. Karakteristik utamanya meliputi skalabilitas, yaitu kemampuan menambah node untuk tanpa mengganggu layanan. Konkurensi, yaitu banyak proses berjalan bersamaan. Heterogenitas, yaitu node dapat memiliki perangkat keras dan sistem operasi yang berbeda, serta toleransi kesalahan, yaitu sistem tetap berjalan meskipun ada node yang gagal. Transparansi menjadi prinsip penting dalam sistem terdistribusi, di mana kompleksitas internal disembunyikan dari pengguna. Ada beberapa jenis transparansi,
yaitu transparansi lokasi di mana pengguna tidak perlu tahu di mana data berada, transparansi kegagalan di mana gangguan disembunyikan, transparansi replikasi di mana banyak salinan data tanpa disadari pengguna, dan transparansi akses di mana pengguna mengakses resource dengan cara yang sama tanpa peduli format atau lokasi. Dan untuk contoh dan kesimpulannya, contoh sistem terdistribusi modern adalah layanan Google Drive. Ketika Anda menyimpan file tersebut direplikasi ke beberapa server di berbagai lokasi. Jika satu server mati, file tetap tersedia dari server lain. Anda sebagai pengguna tidak perlu tahu di server mana file Anda disimpan atau beberapa banyak salinan. Contoh lain adalah WhatsApp yang menggunakan miliaran pesan setiap hari menggunakan ribuan server di seluruh dunia. Kesimpulannya, arsitektur sistem terdistribusi modern mencakup beberapa tingkatan. Cluster computing adalah kumpulan node dalam satu jaringan lokal yang dikelola secara terpusat untuk kinerja tinggi. Grid computing menghubungkan sumber daya lintas organisasi dan lokasi geografis, seperti proyek penelitian memanfaatkan komputer di berbagai universitas. Cloud computing menyediakan layanan melalui internet dengan model bayar sesuai pakai, seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Edge computing memproses data di dekat sumber data, seperti kamera, cloud, dan kendaraan otonom untuk mendapatkan latensi yang sangat rendah. Fog computing berada di antara edge dan cloud, berfungsi menyaring data di tingkat lokal sebelum dikirim ke cloud untuk mengurangi beban jaringan. Replikasi data menjadi teknik kunci untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan. Big data framework seperti Hadoop dengan HDFS dan MapReduce cepat dengan komputasi dalam memori, serta Kafka untuk streaming real time memungkinkan pemrosesan data skala besar secara terdistribusi. Mungkin baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum